Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa angkat bicara terkait keputusan Komisi 11 DPR yang menetapkan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai kandidat terpilih Deputi Gubernur Bank Indonesia setelah ikut seluruh tahapan seleksi bersama dua calon lainnya. Purbaya menilai kehadiran sosok Deputi Gubernur BI dengan pemahaman kebijakan fiskal dapat memberi kontribusi positif dalam perumusan kebijakan moneter ke depan. Purbaya memastikan keterlibatan figur dengan latar belakang fiskal tidak berarti mencampuri independensi bank sentral. Menurut Purbaya, kebijakan moneter berada dalam kewenangan BI, sementara masukan dari sudut pandang fiskal diharapkan memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan. Purbaya memastikan setelah Thomas Djiwandono resmi menjabat sebagai Deputi Gubernur BI sepenuhnya berada dalam koridor kelembagaan bank sentral dan tidak berada di bawah kendali otoritas fiskal. Namun keluasan cara pandang dan pengalaman dari Thomas dinilai dapat memberi dinamika serta warna baru dalam diskusi kebijakan moneter di BI. Harapannya ya dia bisa menjalankan kebijakan memberi masukan yang kuat dalam kebijakan moneter yang juga turut memasukkan concern di fiskal. Jadi bukan berarti kita akan orang bilang katanya di Tempo ya fiskal menguasai moneter, enggak, kan beda. Setelah di sana ya dia di sana, saya nggak bisa ngendaliin dia. Cuman kan kalau pemikirannya lebih luas, dia bisa memberikan makna yang berbeda ke diskusi. Pemirsa, rapat paripurna DPR ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 menyetujui Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ya, Thomas Djiwandono terpilih karena visinya mengenai pentingnya sinergi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah. Langkah itu diharapkan memberi penguatan signifikan terhadap stabilitas serta pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Mantan Wakil Menteri Keuangan ini menyingkirkan dua kandidat lain, yakni Solikin M. Juhro dan Diki Kartikoyono setelah menjalani uji kepatutan kelayakan di Komisi 11 DPR RI. Perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A.M. Djiwandono, BAMA. Kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama. Komitmen profesionalisme yang kuat terhadap Bapak terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Kita berikan aplaus. Ya, nama Thomas Djiwandono tengah menjadi sorotan setelah Komisi 11 DPR menetapkannya sebagai Deputi Gubernur BI menggantikan Yuda Agung. Sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ini memiliki rekam jejak panjang di dunia profesional bisnis, pemirsa, dan juga di dunia pemerintahan. Nama Thomas Djiwandono tengah menjadi sorotan setelah Komisi 11 DPR RI menetapkannya sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk menggantikan Yuda Agung. Sosok yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan ini memiliki rekam jejak panjang di dunia profesional, bisnis, dan pemerintahan. Mengutip laman Kemenku, Thomas Djiwandono lahir di Jakarta, Mei 1972. Salah satu keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menempuh pendidikan tinggi di Amerika Serikat dengan meraih gelar Bachelor of Arts bidang sejarah dari Harvard College pada 1994. Pendidikan pasca sarjananya ditempuh di Johns Hopkins University dengan gelar Master of Art di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional pada 2003. Karir profesional Thomas dimulai dari dunia jurnalistik pada 1993. Ia sempat menjadi wartawan magang di majalah Tempo, lalu bergabung sebagai jurnalis di Indonesia Business Weekly pada 1994. Selepas itu, Thomas beralih ke dunia keuangan. Ia pernah menjadi analisis keuangan di NatWest Market Jakarta pada periode 1956 sampai 1999, kemudian melanjutkan karirnya sebagai konsultan di Castle Asia pada 1999 sampai 2000. Perjalanan karirnya berlanjut ke dunia korporasi,
Pada 2004, Thomas bergabung dengan Komeksindo Internasional dan meniti karir dari Direktur Pengembangan Bisnis 2004 sampai 2008, Deputi CEO 2008 sampai 2009, hingga menjadi CEO pada 2010 sampai 2024. Ia juga menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group pada periode 2011 sampai 2024. Di bidang politik, Thomas tercatat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra sejak 2008. Masuk ke pemerintahan, Thomas pertama kali dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 di era Presiden Joko Widodo. Ia kemudian dipercaya kembali menjabat Wakil Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Kini, setelah mengikuti fit and proper test di Komisi 11 DPR RI, Thomas Djiwandono resmi dipilih menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. DPR menilai pengalaman panjangnya di sektor fiskal, keuangan, dan korporasi menjadi modal penting untuk memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal di Bank Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Pemirsa, jenazah Praka Muhammad Kori, anggota marinir korban longsor Cisarua, telah dimakamkan di TPU Desa Kibang, Lampung Timur. Korban meninggalkan seorang istri dan satu anak yang masih berusia 2 tahun. Isak tangis keluarga iringi pemakaman anggota marinir Praka Muhammad Kori, salah satu korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pemakaman dilakukan secara kedinasan di TPU dekat rumahnya di Desa Kibang, Lampung Timur. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 2 tahun. Praka Muhammad Kori merupakan satu dari 23 anggota TNI yang tewas tertimpa tanah longsor saat latihan pengamanan perbatasan. Upaya pencarian hari keempat bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat kembali dilanjutkan. Tim SAR menerjunkan alat berat dan anjing pelacak K9 untuk membantu pencarian. Petugas tim SAR menerjunkan 12 ekor anjing pelacak guna membantu proses pencarian korban longsor di Cisarua. Fokus pencarian dilakukan di sektor A dan B2 Desa Pasir Langu berdasarkan penemuan korban terbanyak di area itu. Untuk upaya mempercepat evakuasi, 13 alat berat eskavator juga dikerahkan ke lokasi longsor. Kita sudah menambah alat berat ekskavator yang 75 malam tadi naik, kemudian kita naikkan juga 200 kayu pacat, cuma baru satu karena ternyata untuk menggeser yang 200 itu kita kesulitan di jalan, jadi sempat ada masalah di jalan ya, jalannya ambles ya. Jadi yang digunakan ekskavator sekarang berapa Pak? Sekarang jadi jumlahnya yang sudah datang itu Pak? 13 ekskavator. Kita akan informasi berikutnya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, pemirsa, memberikan penghargaan kepada 2 polisi yang gugur saat bertugas di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. 2 polisi itu tertabrak truk TNI. Ya, ini adalah informasi yang sempat membuat kita semua miris ya dalam proses evakuasi di Cisarua, Bandung Barat. Pemirsa, terjadi insiden dan 2 polisi yang mendapat kenaikan pangkat, 2 polisi gugur, Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry, meninggal dunia di lokasi kejadian. 2 anggota Polres Cimahi ini gugur saat bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua. 2 korban dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada 2 korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Mengucapkan terima kasih
dan duka cita yang mendalam serta apresiasi terhadap tugas-tugas dan prestasi yang selama ini, dan kami mendoakan agar almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dan kami seluruh keluarga besar Polri menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap seluruh keluarga besar, baik keluarga maupun institusi Polri yang ada di